Marc Marquez. Bos Ducati murka, Ducati diejek kasihan tanpa Marc Marquez, pengamat tanpa ampun kuliti Bagnaia. Dunia MotoGP kembali memanas menjelang akhir musim 2025, terutama setelah pernyataan kontroversial dari salah satu pengamat senior yang menyebut bahwa Ducati terlihat menyedihkan jika tidak ada Marc Marquez di dalamnya. Komentar pedas itu langsung menyulut emosi bos Ducati, Gigi Dall'Igna, yang tak tinggal dia melihat reputasi timnya diremehkan meskipun mereka masih menjadi kekuatan besar di grid. Namun, kenyataan di lintasan memang sulit dibantah. Marc Marquez, yang baru bergabung dengan pabrikan asal Italia itu pada awal musim ini, tampil luar biasa dengan Desmosedici GP25. Dalam waktu singkat, ia berhasil menjinakkan motor yang sebelumnya dikenal liar dan sulit dikendalikan, bahkan oleh para pembalap pabrikan sendiri. Marquez telah menjadi poros utama performa Ducati sepanjang musim ini. Dengan gaya balap agresif namun penuh presisi, Marquez memanfaatkan potensi penuh dari GP25 dan kini berada di puncak klasemen sementara, selangkah lebih dekat untuk mengamankan gelar MotoGP 2025, yang bisa menjadi gelar ke-9 sepanjang karirnya. Hal yang membuat situasi ini memanas adalah kontras mencolok antara performa Marquez dengan rekan-rekannya sesama pengguna Ducati. Meski ada 6 motor Ducati yang bersaing di grid, hampir semua sorotan hanya tertuju pada Marquez. Alex Marquez sempat tampil menjanjikan, tetapi harus menepi setelah mengalami cedera dan menjalani operasi. Sementara itu, para pembalap pabrikan Ducati, termasuk Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali berturut-turut pada 2022 dan 2023, justru tampil angin-anginan. Bagnaia kerap kesulitan mempertahankan ritme balap, dan beberapa kali kalah bersaing dari pembalap Aprilia maupun KTM yang tampil konsisten sepanjang musim. Komentar paling kontroversial datang dari Carlo Pernat, seorang pengamat senior MotoGP yang terkenal blak-blakan. Dalam sebuah wawancara dengan media Italia, Pernat mengatakan, tanpa Marc Marquez, Ducati terlihat seperti tim mediocre. Mereka punya motor tercepat, tapi yang bisa memaksimalkannya hanya satu orang. Yang lain seperti tersesat. Ia bahkan menyebut bahwa Bagnaia sedang mengalami krisis kepercayaan diri dan kehilangan arah setelah datangnya Marquez. Pernyataan itu memicu perdebatan sengit di kalangan fans dan padek MotoGP. Tak sedikit yang menilai komentar tersebut terlalu keras terhadap Bagnaia yang masih berada di 5 besar klasemen. Namun di sisi lain, statistik tidak bisa berbohong. Dari 12 seri yang telah digelar sejauh ini, Marquez telah meraih 5 kemenangan dan 8 podium. Bandingkan dengan Bagnaia yang hanya mengemas 2 podium tanpa kemenangan. Menanggapi kritik tajam tersebut, General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, memberikan pembelaan keras. Dalam konferensi pers usai seri di Silverstone, Dall'Igna berkata, "Saya sangat kecewa dengan komentar yang menyebut Ducati hanyalah tim Marquez. Itu penghinaan terhadap seluruh tim teknis dan para insinyur yang bekerja keras membangun motor ini. Kami bukan tim satu orang." Ia menambahkan bahwa kehadiran Marquez memang membawa nilai tambah, tetapi keberhasilan tidak datang dari satu pembalap saja. Motor ini adalah hasil kerja tim. Ya, Marc luar biasa, tapi kami juga melihat potensi besar dari pembalap lain. Cedera Alex Marquez mengganggu momentum kami. Francesco Bagnaia masih bisa kembali bersaing jika ritme balapnya konsisten, kata Dall'Igna. Meski Dall'Igna mencoba meredam polemik, tidak bisa dipungkiri bahwa dominasi Ducati seperti musim-musim sebelumnya mulai terkikis. Dalam 2 musim terakhir, Ducati berhasil memonopoli podium hampir di setiap seri. Namun, musim ini ceritanya berbeda. Tim pabrikan Aprilia dan KTM semakin menunjukkan tajinya. Maverick Vinales dan Brad Binder kini menjadi ancaman serius, bahkan sempat mencuri kemenangan dari tangan Marquez. Jika tren ini berlanjut, maka MotoGP 2025 bisa jadi salah satu musim paling kompetitif dalam 1 dekade terakhir. Bahkan dalam beberapa balapan terakhir, Ducati harus puas dengan 1 wakil saja di podium, dan itu pun selalu Marc Marquez. Situasi ini membuat banyak pihak bertanya-tanya,
Apakah kehadiran Marquez justru membuat tekanan mental bagi para pembalap Ducati lainnya? Francesco Bagnaia, yang sebelumnya disebut sebagai anak emas Ducati, kini mulai kehilangan tempatnya. Tekanan datang bukan hanya dari lintasan, tapi juga dari media dan pengamat yang menilai bahwa Bagnaia sudah kehilangan aura kejuaraannya. Ketika Bagnaia menang, dia seperti raja. Tapi sekarang ada Marc, dan dia hanya terlihat seperti bayangan. Tidak ada agresivitas, tidak ada tekad. Dia harus bangkit atau dia akan ditinggalkan. Dengan sisa 5 seri lagi menuju akhir musim, drama dalam internal Ducati dan panasnya persaingan antar tim dipastikan bakal terus berlanjut. Marquez berada di jalur juara, namun tekanan juga kian berat. Ducati, di sisi lain, harus membuktikan bahwa mereka bukan hanya sekadar penonton di lintasan selain Marquez. Apakah Ducati mampu membalikkan keadaan? Ataukah mereka harus menerima kenyataan pahit bahwa satu-satunya harapan mereka di musim ini hanyalah seorang Marc Marquez? Yang pasti, MotoGP 2025 belum selesai. Dan tensi panas di garasi Ducati mungkin baru saja dimulai. Marc Marquez tunjukkan ketangguhan di MotoGP Hungaria 2025, Dani Pedrosa terpukau. Gelaran MotoGP Hungaria 2025 yang berlangsung di sirkuit Balaton Park pada akhir pekan lalu menjadi ajang pertunjukan kelas dunia bagi Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol yang kini membela Ducati tersebut berhasil mempertahankan dominasi di balapan utama sekaligus menjuarai sprint race sehari sebelumnya. Performa impresif ini bukan hanya menarik perhatian penggemar dan media, tetapi juga mantan rekan setimnya di Honda, Dani Pedrosa, yang terpukau dengan ketenangan serta kematangan pembalap berjuluk si alien itu. MotoGP Hungaria 2025 adalah seri ke-14 dari kalender balap MotoGP musim ini. Marquez memulai balapan dari posisi pole atau urutan terdepan. Namun, jalannya balapan tidak semudah yang diharapkan. Pada awal lomba, tepatnya di tikungan pertama, Marquez harus berhadapan dengan Marco Bezzecchi, andalan Aprilia Racing yang tampil agresif dan memberikan perlawanan sengit. Dalam persaingan yang intens itu, keduanya sempat bersenggolan, yang akhirnya membuat Marquez turun ke posisi ketiga. Momen ini menjadi tantangan besar bagi pembalap berusia 32 tahun tersebut. Namun, dengan pengalaman dan ketenangan yang telah diasah selama bertahun-tahun, Marquez mampu membaca situasi dengan cermat dan mulai memulihkan posisinya secara perlahan namun pasti. Bezzecchi sendiri menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Pembalap Aprilia itu mampu bertahan di depan selama beberapa lap, menjaga jarak dan memperlihatkan kecepatan yang impresif. Namun, di lap ke-10, Marquez akhirnya menemukan celah untuk melewati Bezzecchi dan kembali mengambil alih posisi terdepan. Keberhasilan Marquez merebut kembali posisi puncak bukan hanya soal kecepatan, tapi juga strategi dan kesabaran. Dia mampu mengelola laju motornya dengan sangat baik hingga bendera finish dikibarkan setelah 26 putaran. Menjaga fokus dan konsentrasi sepanjang balapan, Marquez memastikan bahwa tidak ada kesalahan yang terjadi yang bisa mengancam posisinya. Saya tahu saya harus sabar. Saya tidak bisa terburu-buru karena Bezzecchi adalah lawan yang tangguh, kata Marquez dalam sesi wawancara setelah balapan. Saat saya melewati dia, saya memastikan melakukan dengan aman dan mengendalikan motor dengan baik. Itu sangat penting agar saya bisa menjaga posisi sampai akhir. Penampilan Marquez tidak hanya memperlihatkan skill balapnya, tetapi juga mental baja yang dibangun selama bertahun-tahun menjadi salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Kemampuan membaca situasi, menjaga emosi, dan melakukan eksekusi tepat waktu membuatnya tampil dominan, meski tantangan dari rival-rivalnya terus mengintai. Salah satu yang paling terkesan dengan performa Marquez adalah Dani Pedrosa, mantan rekan setim Marquez di Honda yang kini berperan sebagai komentator di DAZN. Pedrosa yang selama ini juga dikenal sebagai pembalap dengan gaya balap halus dan cerdas, mengaku sulit menemukan kata-kata untuk menggambarkan betapa apiknya penampilan Marquez. Dalam sesi wawancara langsung yang dilakukan oleh Pedrosa, Marquez dengan terbuka membahas detil perjalanannya dalam balapan ini, termasuk momen senggolan dan strategi melewati Bezzecchi. Namun, respon Pedrosa justru berupa keheningan sejenak dan komentar singkat,
Saya tidak tahu lagi harus bertanya apa, ucap Pedrosa dengan nada kagum. Komentar tersebut menjadi bukti bahwa di mata Pedrosa, apa yang dilakukan Marquez sudah sangat sempurna. Cara Marquez mengatasi tekanan, mengatur balapan, dan menampilkan performa luar biasa menjadi pelajaran berharga bagi siapa saja yang mengikuti dunia MotoGP. Kemenangan Marquez di Hungaria bukan hanya sebuah pencapaian pribadi, tetapi juga membawa dampak positif besar bagi tim Ducati. Marquez yang sebelumnya dikenal sebagai ikon Honda, kini semakin membuktikan bahwa dia mampu bersinar dengan motor Ducati dan menjadi ujung tombak tim. Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez, juga mendapatkan keuntungan dari performa impresif ini. Dengan Marquez di depan, tekanan kepada Bagnaia berkurang, dan strategi tim bisa lebih fleksibel dalam menjalani balapan. Selain itu, kemenangan Marquez menambah persaingan di kelas MotoGP yang semakin ketat dan menarik. Para pembalap muda seperti Bezzecchi yang mampu memberikan perlawanan sengit menunjukkan bahwa masa depan MotoGP sangat cerah. Namun, pengalaman dan ketangguhan Marquez tetap menjadi faktor pembeda yang menentukan hasil akhir. MotoGP Hungaria 2025 menjadi saksi lain dari kejayaan Marc Marquez. Dengan penampilan yang penuh perhitungan dan ketenangan, Marquez berhasil keluar sebagai pemenang dalam balapan yang menegangkan. Sosoknya sebagai juara dunia 8 kali sekaligus pembalap andalan Ducati semakin kokoh di mata publik dan pesaing. Kekaguman Dani Pedrosa, mantan rekan setim sekaligus komentator, menambah nilai tersendiri pada kemenangan ini. Bagi Pedrosa, performa Marquez bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga seni mengatur balapan dan bertahan di tengah tekanan. Dengan momentum yang terus membaik, MotoGP musim 2025 semakin menarik untuk diikuti. Nama Marc Marquez kembali mengingatkan semua orang bahwa dia adalah salah satu pembalap terbaik sepanjang masa, yang mampu memberikan pertunjukan memukau di setiap lintasan. Bos Ducati puji Marc Marquez, tatap juara di MotoGP Hungaria 2025. Jelang seri MotoGP Hungaria 2025 yang akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, perhatian publik tertuju pada satu nama yang terus menjadi perbincangan utama di paddock musim ini, Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol itu menunjukkan performa luar biasa sejak awal musim, dan kini tinggal selangkah lagi mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025. Menanggapi dominasi Marquez sepanjang musim ini, General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, melontarkan pujian setinggi langit. Menurutnya, performa Marquez musim ini adalah salah satu yang paling menakjubkan dalam sejarah MotoGP modern. Marc jelas menjalani musim yang menakjubkan. Saya tidak pernah melihat orang lain melakukan hal seperti itu. Ini bukan sekadar kemenangan, tapi dominasi total di lintasan, ujar Dall'Igna kepada media Spanyol. Musim 2025 benar-benar menjadi milik Marc Marquez. Setelah bergabung dengan tim pabrikan Ducati di awal musim, ia langsung menyatu dengan motor Desmos Sedici GP25 dan mencetak rekor demi rekor. Hingga menjelang seri ke-15 di Hungaria, Marquez sudah mengoleksi 418 poin, unggul sangat jauh dari pesaing terdekatnya, yang tak lain adalah adik kandungnya sendiri, Alex Marquez, dengan 276 poin. Tak hanya itu, Marquez juga mencatat rekor luar biasa dengan menyapu bersih 6 seri terakhir. Ia memenangi sprint race dan full race di semua seri tersebut, menunjukkan konsistensi, ketangguhan fisik, serta mental baja di level tertinggi. Marc memenangkan 10 seri awal pada 2014, dan jelas dia adalah sosok yang mampu melakukan hal-hal luar biasa seperti ini. Tapi musim ini bahkan lebih spesial. Ia lebih matang, lebih tenang, dan sangat cerdas dalam mengelola balapan, tambah Dall'Igna. MotoGP Hungaria 2025 sendiri menjadi spesial karena merupakan debut kejuaraan dunia MotoGP di sirkuit Balaton Park. Sirkuit baru ini sebelumnya sempat gagal menggelar MotoGP pada tahun 2010 karena proyek pembangunan Balaton Ring yang mangkrak. Kini, setelah penantian panjang, Hungaria akhirnya mendapatkan tempat di kalender resmi MotoGP. Balaton Park sendiri sudah lebih dahulu menggelar ajang World Superbike beberapa bulan lalu. Dari pengalaman itu,
Sirkuit ini dipandang sebagai lintasan cepat dengan karakteristik teknis yang menantang. Banyak tikungan medium speed dan beberapa sektor berkecepatan tinggi diyakini akan cocok dengan gaya balap Marquez yang agresif. Sirkuit ini menjadi medan baru bagi semua pembalap. Tapi jika melihat adaptasi Mark terhadap motor dan lintasan baru musim ini, saya rasa dia tetap akan jadi favorit kuat, ucap Dalinya optimistis. Dengan selisih 142 poin di klasemen, pengesahan Marc Marquez sebagai juara dunia MotoGP 2025 seolah hanya tinggal menunggu waktu. Jika ia mampu mempertahankan performanya di Hungaria dan kembali meraih kemenangan, maka gelar juara bisa dipastikan secepatnya, bahkan sebelum 3 seri terakhir digelar. Dalinya sendiri mengakui bahwa keberadaan Marquez di tim Ducati adalah keputusan strategis yang terbukti sangat tepat. Meski sempat ada keraguan dari sejumlah pihak saat Marquez memutuskan pindah dari tim satelit Gresini ke tim pabrikan, namun kini semua keraguan itu telah sirna. Kami percaya pada kemampuan Mark. Ia bukan hanya pembalap hebat, tapi juga pekerja keras, analitis, dan punya naluri balap yang luar biasa. Ducati sangat beruntung memiliki dia musim ini, kata Dalinya dengan bangga. Meski Mark mendominasi, balapan di Hungaria diprediksi tetap seru. Alex Marquez, Marco Bezzecchi, dan Francesco Bagnaia akan mencoba memanfaatkan trek baru untuk memperkecil jarak, atau setidaknya menghentikan rekor kemenangan beruntun sang kakak. Namun, melihat bagaimana Marquez tampil sejauh ini, tidak banyak yang berani bertaruh melawan dirinya. Kami semua mencoba mencari cara untuk mengejarnya, tapi sejujurnya sangat sulit. Dia berada di level berbeda saat ini, kata Marco Bezzecchi dalam konferensi pers jelang balapan. Keberhasilan Marquez juga menandai babak baru dalam sejarah Ducati. Setelah meraih gelar bersama Casey Stoner, 2007, dan Francesco Bagnaia, 2022-2023, kini Ducati berpeluang menambah koleksi gelarnya lewat Marquez. Dan jika itu terjadi, nama Marc Marquez akan semakin kukuh sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah MotoGP. Pembalap yang mampu bangkit dari cedera panjang, pindah tim, dan langsung menguasai kompetisi. Saya hanya ingin menikmati setiap balapan. Gelar juara tentu ada di pikiran, tapi fokus saya adalah tampil maksimal di setiap seri, termasuk di Hungaria. Sirkuit baru artinya tantangan baru, dan saya suka tantangan, ujar Marquez singkat namun penuh makna. MotoGP Hungaria 2025 bukan hanya menjadi ajang pengukuhan dominasi Marquez, tapi juga panggung baru dalam sejarah olahraga ini, dan semua mata akan tertuju padanya akhir pekan ini. Pedro Acosta pamer sombong usai singkirkan Marc Marquez di praktik MotoGP Hungaria 2026, incar podium utama. Drama besar terjadi dalam sesi praktik MotoGP Hungaria 2025 di Balaton Park Circuit. Di tengah atmosfer panas dan kompetisi ketat, Pedro Acosta tampil memukau dan berhasil menjadi yang tercepat, mengungguli sang legenda, Marc Marquez, dengan selisih yang nyaris tak terlihat, hanya 0,006 detik. Catatan waktu 1 menit 37,061 detik yang dibukukan Acosta tak mampu dipatahkan oleh siapapun, termasuk Marquez yang kembali tampil agresif bersama tim Ducati Lenovo. Namun bukan hanya catatan waktu impresif yang menjadi sorotan. Gaya dan sikap Pedro Acosta usai sesi praktis turut menyulut kontroversi. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu tampak tidak segan menunjukkan kepercayaan diri tinggi, bahkan dianggap sombong oleh sebagian kalangan, saat berbicara di hadapan awak media. Ia dengan tegas menyatakan bahwa posisinya di puncak adalah awal dari dominasi yang akan datang. Marc memang punya sejarah besar di MotoGP. Tapi sekarang sudah era baru. Saya di sini bukan untuk jadi penonton, tapi untuk menggeser nama-nama besar. Dan hari ini saya buktikan itu, ujar Acosta dengan nada tajam. Pernyataan tersebut langsung menimbulkan gelombang reaksi. Tak sedikit yang menganggap Acosta terlalu percaya diri, terutama karena sesi praktis belum menjamin hasil akhir dalam balapan hari Minggu. Namun, penggemar Acosta menyebut sikap tersebut sebagai bentuk mentalitas juara dari sang rider muda yang sejak awal musim telah menunjukkan performa luar biasa. Kemenangan di sesi praktis ini bukanlah kebetulan semata.
Pedro Acosta menunjukkan grafik performa yang terus menanjak sejak pertengahan musim. Setelah finish di posisi 5 besar di Red Bull Ring pekan lalu, Acosta dan tim KTM tampaknya telah menemukan setup motor yang lebih stabil dan cocok dengan gaya membalap agresif sang rider Spanyol. Balaton Park, yang terkenal dengan tikungan teknikal dan permukaan aspal yang relatif baru, tampaknya memberi keuntungan tersendiri bagi Acosta. Ia terlihat sangat nyaman menaklukkan sektor-sektor tricky yang membuat banyak pembalap lain kehilangan momentum. Di sisi lain, Marc Marquez yang tampil penuh determinasi bersama Ducati, juga menunjukkan performa impresif, meski akhirnya harus puas di posisi kedua. Ia mencatatkan waktu hanya terpaut 0,006 detik dari Acosta, sebuah margin yang sangat kecil dalam balapan MotoGP. Marquez tetap tenang saat diwawancarai, tak terlalu menanggapi komentar Acosta secara frontal. Pedro cepat, itu fakta. Tapi praktis hanyalah bagian awal. Kita lihat nanti di qualifying dan terutama saat race. Masih banyak variabel yang bisa berubah, kata Marquez diplomatis. Sementara itu, posisi ketiga berhasil diamankan oleh Alex Marquez dari BK8 Gresini Racing MotoGP. Sang adik Mar ini tampil konsisten sejak sesi awal dan membuktikan bahwa dirinya bisa bersaing dengan para nama besar. Ia unggul tipis dari rekan setimnya, Fermin Aldeguer, yang merupakan salah satu rookie paling menjanjikan musim ini. Kejutan juga datang dari sisi teknis. Sesi praktis kali ini diwarnai dengan beberapa insiden ringan dan kibaran bendera kuning yang sempat memaksa sebagian pembalap mengurangi kecepatan. Namun, Acosta tetap berhasil mencetak waktu tercepat di tengah situasi tersebut, yang semakin menguatkan klaimnya bahwa ia kini berada di level elit. Menyongsong race utama hari Minggu, Pedro Acosta tak menutupi ambisinya. Ia secara terbuka menargetkan kemenangan, bahkan menyatakan bahwa podium utama adalah satu-satunya tujuan yang relevan. Saya tidak datang ke Hungaria untuk main aman. Podium utama adalah target saya. KTM sudah bekerja keras sepanjang minggu ini, dan saya merasa kami layak berada di atas, tegas Acosta dalam konferensi pers. Kepercayaan diri Acosta juga mencerminkan keinginan KTM untuk kembali menjadi penantang serius dalam perebutan gelar juara dunia. Setelah sempat tertinggal dari Ducati dan Aprilia dalam beberapa musim terakhir, performa Acosta bisa menjadi momentum kebangkitan pabrikan Austria tersebut. Namun, tantangan besar jelas menanti. Selain Marquez, nama-nama seperti Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, dan bahkan Fabio Quartararo belum menunjukkan seluruh kemampuannya di sesi praktis. Race Day akan menjadi medan pertarungan sesungguhnya di mana segala kemungkinan masih terbuka. Terlepas dari kontroversi dan gaya bicara Acosta yang dianggap arogan oleh sebagian pihak, banyak yang mulai melihat dirinya sebagai simbol lahirnya era baru di MotoGP. Dalam usia yang masih sangat muda, ia telah beberapa kali mengalahkan nama-nama besar dan kini semakin mantap sebagai salah satu kandidat juara masa depan. Balapan MotoGP Hungaria 2025 bisa jadi akan tercatat dalam sejarah sebagai titik balik karir Pedro Acosta. Apakah ia akan mampu mengonversi hasil praktis impresif menjadi kemenangan di race utama, atau justru para veteran seperti Marquez akan kembali membuktikan bahwa pengalaman masih menjadi faktor penentu di lintasan? Satu hal yang pasti, balapan minggu nanti akan menjadi salah satu yang paling dinantikan musim ini. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.